Eyo, balik lagi sama Uda Niko. Kita lanjutin pembahasan kompetisi sains nasional tingkat kabupaten kota KSNK bidang astronomi tahun 2020. Kita ke nomor 30. Di bawah ini ada 4 pernyataan pengakuan tentang pengamatan bulan sabit dan bulan purnama. Pengakuan yang benar adalah yang mana? Oke, ini terkait dengan posisi bulan, terutama bulan sabit sama bulan purnama saat matahari terbit atau terbenam ya. Oke, untuk mempelajari ini kita kenalan dulu sama fase-fasenya bulan. Nah kayak begini, kita mulai dari bulan baru, muncul nyampe bulan sabit, setengah purnama, sampai purnama, lalu kembali lagi seperti itu ya. Sabit mau bulan baru dan bulan baru lagi, gitu ya. Ada beberapa istilahnya. Pertama new moon, bulan baru, berarti belum terlihat sama sekali, masih tertutup. Terus waxing crescent, ini bulan sabit awal. Terus first quarter, setengah dari bulan purnama di awal. Lalu waxing gibbous, baru ke full moon, baru ke waning gibbous, baru last quarter dan waning crescent. Begitu terus berulang. Oke? Nah, terus kita cari tahu kenapa sih bulan itu terlihat seperti itu gitu ya. Kalau kita misalnya jalanin animasinya kayak gini, ini adalah pergerakan bulan dan bumi mengelilingi matahari. Jadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari, maka itu saat bulan baru. Terus lanjut lagi. Terus saat bulan berada di posisi jauhnya dari bumi dan matahari, maka ini saat purnama. Dan begitu berulang seterusnya. Jadi fase-fase bulan itu terjadi karena pergerakan bulan dan bumi mengelilingi matahari. Terus kita beranjak ke saat bulan purnama atau saat bulan sabit, itu posisinya di mana gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari model simulasi yang ini. Nah, kalau kita mulai animasinya, di sini terlihat yang di bagian bawah ini ya. Ini diagram horizonnya, diagram dari pengamatnya, kelihatannya seperti apa kayak gitu ya. Kita ulang lagi. Katakanlah bulan dari sebelah sini, berarti ini saat terjadi bulan baru ya. Terus kalau kita lihat posisinya, saat bulan baru itu, posisi bulan itu mirip dengan posisi matahari. Jadi saat matahari terbit, bulan juga ikut terbit. Bulan terbenam, matahari juga ikut terbenam. Begitu seterusnya. Kejadian yang kayak gini terjadi saat awal bulan atau akhir bulan alias bulan sabit ya. Nah, lama-kelamaan bulannya semakin tertinggal. Terlihat ya, matahari udah terbit duluan, bulannya makin di belakang. Nah, kalau saat mendekati purnama, kita geser aja bulannya ke sini deh. Saat mendekati purnama, maka posisinya jadi berkebalikan. Nih, saat matahari terbit, bulannya terbenam. Saat matahari mau terbenam, bulannya terbit. Berarti mereka berada berlawanan arah, gitu ya. Kayak gini nih animasinya nih. Fokus ke yang ini ya. Matahari terbit, bulan terbenam. Matahari terbenam, bulan terbit. Berlawanan. Nah, kayak gitu.
Saya pertegas ya, saat bulan sabit, matahari dan bulan ini terbit dan tenggelamnya hampir barengan, mendekati barengan. Kayak gini. Ini berlaku di bulan sabit awal maupun di bulan sabit akhir ya. Ini bulan sabit awal, kalau kita geser ke bulan sabit akhir deh. Kayak gini, sama. Kalau di bulan sabit akhir, buminya yang lebih dulu. Kita percepat dikit. Nah, pas bulan baru berarti bareng semua. Dan pas bulan sabit awal mataharinya duluan. Artinya, saat matahari terbit di sebelah timur, bulan juga terbit di sebelah timur. Dan saat matahari terbenam di sebelah barat, bulan juga terbenam di sebelah barat. Itu kondisi saat bulan sabit. Terus saat bulan purnama, karena berlawanan arah, saat matahari terbit di sebelah timur, bulan terbenam di sebelah barat, dan saat matahari terbenam di sebelah barat, bulan terbit di sebelah timur. Seperti itu. Nah, kita kembali ke soal. Dari pernyataan ini kita cek satu-satu ya. Pernyataan pertama, saya melihat bulan sabit di arah barat di saat matahari terbit. Matahari terbit kan di sebelah timur nih. Berarti karena itu bulan sabit, posisinya berarti sama dong. Berarti bulannya juga sedang berada di sebelah timur. Berarti pernyataan nomor 1 salah. Lalu pernyataan nomor 2, saya melihat bulan purnama terbit di timur saat matahari terbit. Kalau purnama tadi posisinya berlawanan ya, berarti saat matahari terbit di sebelah timur, berarti bulannya sedang berada di sebelah barat. Berarti nomor 2 juga salah. Nomor 3, saat purnama terbit di barat saat matahari terbenam. Matahari terbenam di barat, karena purnama berarti posisinya berlawanan, berarti bulan sedang berada di sebelah timur. Berarti pernyataan 3 juga salah. Pernyataan yang terakhir, saya melihat bulan sabit di arah barat saat matahari terbenam. Bulan sabit berarti posisi bulan dan matahari sama atau searah. Saat matahari terbenam, berarti matahari terbenam di sebelah barat, berarti bulannya juga sedang berada di sebelah barat. Berarti pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 4. Nah, karena pernyataan nomor 4 saja yang benar, maka pilihannya adalah yang D. Kayak gitu. Soal nomor 30 ini kayak pengetahuan umum gitu sih sebetulnya. Mungkin untuk membantu memahami model seperti ini, kejadian yang biasa kita melihat bulan itu kan kayak misalnya rukyatul hilal, melihat hilal waktu awal bulan puasa biasanya tuh. Hilal itu kan bulan sabit muda ya, bulan sabit muda, bulan baru. Nah, biasanya pengamatan dari hilal itu akan dilakukan saat sore atau menjelang maghrib gitu. Dan kita akan melihatnya ke arah matahari terbenam. Nah, artinya posisi bulan saat itu sedang berada dekat dengan posisi matahari terbenam. Nah, mungkin ini bisa membantu ya. Karena mungkin itu jadi fenomena yang umum atau biasa kita ketahui. Ya paling tidak bisa membantu melogikakan hal yang semacam ini. Gitu. Oke. Nah, bagi yang mau dukung Udaniko bisa ke traktir.id/Udaniko. Itulah serangkaian pembahasan dari KSNK Astronomi tahun 2020. Udah 30 soal kita bahas tuntas. Udaniko ngucapin terima kasih kepada kalian yang udah terus dukung Udaniko hingga channel ini bisa terus berkembang. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi kalian, terutama yang sedang mempersiapkan diri menuju KSNK tahun-tahun ke depan. Itu aja dulu. Thank you. See you next time.